Qad aflaha teman-teman wis bejo. Faza tegese bejo sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin. Alladzina rupane wong akeh. Hum utawi mukmin fi sholatihim ing dalam sholate mukmin khasyi'una pira-pira kang khusyuk. Mutawaddi'una tegese pira-pira kang tawadhu. Kata Allah dalam ayat pertama surat ini, Allah mengatakan betul-betul beruntung orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Orang-orang yang mukmin yang beruntung itu adalah ketika dia sholatnya dilakukan dengan cara khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Mutawadiun. Khusyuk itu tawadu. Khusyuk itu biasanya diartikan mengingat Allah. Dalam sholat-sholatnya gak ada yang diingat selain Allah. Tapi juga kalau mutawadiun itu ya bukan hanya mengingat Allah. Tapi ketika kita sholat, hati kita itu merasa bahwa diri kita ketika sholat itu mengagungkan Allah. Bukan sedang mengerjakan perintahnya Allah, tetapi sedang mengagungkan Allah. Jadi wong itu atau orang itu cara mengagungkannya beda-beda untuk siapa yang diagungkan. Dalam hal seseorang mengagungkan Allah, caranya salah satunya sholat. Dengan sholat, dia merasa saya ini sedang mengagungkan Allah. Itu mutawaddiun khasyi'un. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa tawadu itu apa? Tawadu itu adalah idharut tanzil anil murotabati liman yuridu ta'dimu. Yang disebut dengan tawadu adalah menampakkan rendahnya derajat untuk orang yang mengharapkan, mengagungkan sesuatu. Itu tawadu. Dalam kaitan kita tawadu kepada Allah berarti kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengagungkannya. Jadi cara mengagungkan Allah yang paling benar itu begitu. Nah, sementara banyak macam orang melakukan ibadah sholat. Orientasinya macam-macam. Ada yang sholat untuk hanya masuk surga, terhindar dari neraka. Kayak kita. Ada orang sholat yang gunanya adalah untuk agar dilihat oleh orang dia sholat, agar dia mendapatkan kehormatan bahwa dirinya adalah orang yang taat kepada Allah. Ada semacam itu. Tapi ada hamba Allah yang sholat, yang sholatnya bertujuan adalah untuk mengagungkan Allah, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ini ayat pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Nah, Anda yang di mana? Ada lagi yang sholat bukan karena apa-apa, tapi ingin dicintai oleh Allah. Jadi tidak hanya mengagungkan, tapi juga ingin dicintai oleh Allah. Jadi dia melakukan sholat itu biar Allah melihat dirinya
sedang mengagungkan Allah, sehingga Allah mencintainya. Itu tujuan daripada orang yang sholat. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah melihat dan mendengar jenis dan orientasi daripada orang melakukan sholat, hendaknya kita merubah sholat kita untuk lebih baik. Sehingga pada saatnya kita di dalam posisi yang sholatnya kita untuk mengagungkan Allah dan untuk mencintai atau untuk kita dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang mukmin yang beruntung itu sholatnya adalah yang khusyuk. Jadi tidak semua orang mukmin itu bisa menjadi orang yang beruntung. Yang beruntung hanya yang memiliki sifat sholatnya khusyuk. Nah, selain sholatnya khusyuk, waladina lan wong akeh, hum utawi aladin, anillahwi saking guneman kang ora kanggo, minal kalami saking guneman wa khairihi lan liyane kalam, atau anillahwi saking perkara kang nganggur ngunai, minal kalami saking guneman wa khairihi lan liyane kalam, iku mu'riduna berpaling mengo sapa aladin. Orang-orang mukmin yang beruntung selain dia khusyuk sholatnya adalah orang mukmin yang beruntung itu pasti meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi wong mukmin iku sing apik, yang beruntung adalah orang mukmin yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat atau berguna. Baik ucapan, perbuatan, itu hendaknya yang berguna-berguna saja yang dilakukan. Yang tidak berguna tidak dilakukan. Ini ciri orang mukmin yang beruntung. Nabi mengatakan, min husnil islamil mar'i taraku malayakni. Dari bagian kebaikan Islamnya seseorang itu bukan kopiannya yang keren, bukan bajunya yang takwa, bajune takwa wonge ora, bukan parasnya yang ganteng, bukan parasnya yang cantik, tetapi yang bagaimana yang imannya bagus itu bagi orang mukmin adalah orang-orang mukmin yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Contoh, kalau kita sedang mondok, kalau kita sedang sekolah, sesuatu yang tidak bermanfaat itu apa? Contohnya adalah nganggur, gak mau belajar. Itu kan gak manfaat. Tinggalkan nganggurmu, ganti dengan belajar. Contoh, kita sebagai pelajar, sebagai santri, lebih mendahulukan mana antara main-main atau